Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, kita akan membahas materi tentang skizofrenia dan gangguan spektrum lainnya. Namun, untuk video kali ini akan lebih berfokus kepada skizofrenia dan jenis-jenisnya saja ya teman-teman. Baiklah, apa sih skizofrenia itu? Nah, teman-teman, skizofrenia sendiri berasal dari kata skizos yang berarti pecah belah atau bercabang, sedangkan fren artinya jiwa. Istilah tersebut menjelaskan adanya perpecahan pikiran, emosi, dan perilaku pada pasien dengan gangguan tersebut. Secara umum, pasien skizofrenia tidak mampu membedakan antara fantasi dan realita. Penderita skizofrenia ini akan mengalami kesulitan dalam proses berpikir, sehingga menimbulkan halusinasi, delusi, gangguan berpikir dan bicara, atau perilaku yang tidak biasa yang dikenal sebagai gejala psikotik. Nah, gejala-gejala tersebut mengakibatkan penderita mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menarik diri dari aktivitas sehari-hari dunia luar. Skizofrenia ini memiliki beberapa jenis loh teman-teman. Skizofrenia paranoid, skizofrenia hyperfrenik, skizofrenia katatonik, dan skizofrenia residual, serta skizofrenia simplex. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, skizofrenia paranoid. Jenis ini adalah yang paling sering muncul di negara manapun. Dengan gambaran klinis, didominasi oleh waham-waham yang secara relatif stabil, seringkali bersifat paranoid, biasanya disertai oleh halusinasi-halusinasi, terutama halusinasi pendengaran dan gangguan-gangguan persepsi. Ada beberapa contoh dari gejala-gejala paranoid yang paling umum. Yang pertama, waham-waham kejaran, rujukan atau reference, exalted bird, misi khusus, perubahan tubuh atau kecemburuan. Yang kedua, ada halusinasi auditori, yang berupa ancaman terhadap dirinya, atau diberi perintah, atau tanpa verbal seperti suara fluid, suara mendengung, ataupun suara tertawa. Yang ketiga, ada halusinasi pembauan, pengecapan, seksual, ataupun halusinasi visual. Halusinasi visual ini umumnya jarang menonjol. Nah, untuk jenis yang kedua, ada skizofrenia hyperfrenik. Permulaannya perlahan-lahan atau subakut dan sering timbul pada masa remaja atau antara 15 sampai 25 tahun. Gejala yang mencolok adalah gangguan proses berpikir, gangguan kemauan, dan adanya depersonalisasi atau double personality. Gangguan psikomotor seperti mannerism, neologisme, atau perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada skizofrenia hyperfrenik. Waham dan halusinasinya banyak sekali. Ciri khas munculnya adalah perilaku tanpa tujuan dan tanpa maksud, karena hilangnya dorongan atau drive, serta ketegasan atau determination, dan ditinggalkannya tujuan. Untuk jenis yang ketiga, ada skizofrenia katatonik. Timbulnya pertama kali antara usia 15 sampai 30 tahun, dan biasanya akut, serta sering didahului oleh stres emosional. Mungkin terjadi gaduh, gelisah, katatonik, atau stupor katatonik, atau keadaan yang mirip ketidaksadaran. Gejala yang penting adalah gejala psikomotor seperti yang pertama, mutisme, kadang-kadang dengan mata tertutup, muka tanpa mimik seperti topeng, stupor penderita tidak bergerak sama sekali untuk waktu yang sangat lama, beberapa hari, bahkan kadang-kadang beberapa bulan. Yang kedua, bila diganti posisinya, penderita menentang. Yang ketiga, makanan ditolak, air ludah tidak ditelan sehingga terkumpul di dalam mulut dan meleleh keluar. Air seni dan feses ditahan. Selanjutnya ada skizofrenia residual. Jenis ini adalah keadaan kronis dan skizofrenia dengan riwayat sedikitnya satu episode psikotik yang jelas dan gejala-gejala berkembang, karena gejala negatif yang lebih menonjol. Gejala negatif terdiri dari kelambatan psikomotor, penurunan aktivitas, penumpukan afek, pasif dan tidak ada inisiatif, kemiskinan pembicaraan, ekspresi nonverbal yang menurun, serta buruknya perawatan diri dan fungsi sosial. Kemudian ada skizofrenia simplex. Sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala utama pada jenis simplex adalah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Gangguan proses berpikir biasanya sukar ditemukan. Waham dan halusinasi jarang sekali ditemukan. Ada beberapa penyebab dari skizofrenia. Yang pertama biologi, di mana adanya kerusakan otak atau abnormalitas, keturunan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang,
alkohol, ketidakseimbangan zat kimia dalam otak, dan kuman atau virus. Seseorang mengalami skizofrenia diawali dengan adanya faktor genetik terhadap skizofrenia, diikuti oleh adanya abnormalitas perkembangan neurotransmitter sehingga mengalami disfungsi otak. Selanjutnya ada psikososial, di mana secara umum skizofrenia disebabkan oleh stres yang dialami individu. Stres akibat dari kejadian dalam kehidupan dapat berupa kematian orang terdekat, konflik dengan orang di rumah dan tetangga, tidak ada pekerjaan, kurangnya penghasilan, hidup sendirian, dan lainnya. Stres yang dialami individu pada kondisi kritis dalam kehidupannya merupakan faktor kritikal dalam perkembangan disfungsi otak terhadap kerentanan psikosis. Lantas, bagaimana sih cara penanganan skizofrenia itu? Yang pertama, bentuk perawatan bagi penderita skizofrenia berupa perawatan di rumah sakit umum atau jiwa, rawat jalan atau program residensial. Kemudian, untuk mencapai kondisi sembuh dan dapat berfungsi, seseorang penderita skizofrenia memerlukan medikasi, konsultasi psikologis, bimbingan sosial, latihan keterampilan kerja, dan kesempatan yang sama untuk semuanya seperti anggota masyarakat lainnya. Dalam mencapai kondisi tersebut, diperlukan kerjasama tidak hanya dari tenaga profesional, melainkan juga masyarakat serta penderita dan keluarganya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih.